Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, jumpa lagi sama saya. Semoga sahabat hari ini diberi rezeki yang banyak, berkah, serta masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, jumpa lagi sama saya Jalan Terang. Kali ini saya mau unboxing 2 buah mata pisau blade sirkular dari mereknya Bull ya, yang tergolong harganya cukup murah, sekitar 80 ribuan ya sahabat, bisa dapatkan di marketplace ya, banyak dari mereknya Bull ya. Saya mampunya memang cuma beli yang murah-murah sahabat, sesuai dengan keadaan isi kantong saya. Namun dalam arti kata murah, saya berharap mendapatkan kualitas yang layak lah dan mumpuni, serta bisa digunakan untuk bekerja ya, khususnya buat para pemula seperti saya ini. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya, unboxing sekaligus ingin menjelaskan supaya sahabat lebih teliti dalam memilih barang ya, lebih cermat gitu. Kadang kita mampunya, ekonomi kita kan ekonomi rakyat kecil ya, rakyat jelata, rakyat miskin. Jadi sebuah barang yang kita beli itu harus benar-benar bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk alat mencari nafkah dari jalur yang halal ya sahabat. Ini untuk pertama saya mau menjelaskan ini ya. Jadi sahabat ketika membeli harus melihat ini ya, apa yang tertera di sini. Ini kodenya sahabat harus tahu. Jadi sahabat mau gunakan untuk media apa gitu, apakah besi, aluminium. Nah kali ini saya beli, saya gunakan untuk media kayu ya. Jadi kodenya wood, kayu. Untuk di sini keterangannya D182, artinya diameter soblat nih kan, diameternya 182 cm. Untuk curve-nya 1,7 ya, nanti akan kita jelaskan di sesi selanjutnya, jadi jangan di skip supaya sahabat paham ya. Untuk titnya 24, ini titnya itu berarti jumlah gigi pada mata potong blade ini ya, saw blade ini ya, jumlah giginya 24, berarti 24 gigi. Saya belinya 2 ya, yang satu lagi 40 jumlah giginya. Nanti juga saya akan jelaskan apa fungsinya, kenapa saya pilih 2 gitu, kenapa nggak satu aja, kan lebih simple. Nanti ada fungsinya, jadi sahabat jangan skip dulu supaya sahabat paham itu ya. Untuk keterangan bornya itu dia 25,4 mili ya, itu bornya itu diameter ininya sahabat, diameter saw blade dalamnya ini ya, untuk pemasangan pada cuknya. Jadi sahabat harus paham. Untuk green ATB, nah ini mungkin untuk para pemula ya bingung nih apa itu green ATB ya. Jadi juga ini akan saya jelaskan. Jadi ini juga akan saya jelaskan ya. Jadi sahabat pantau aja, jangan skip videonya. Jadi sebelum saya jelaskan, ya bantu share lah sahabat, bantu like komennya ya, supaya sahabat paham dan supaya channel saya juga dapat berkembang seperti channel yang lainnya. Oke, langsung aja kita unboxing ya, kita buka ya. Bentuknya seperti apa? Jadi bentuknya seperti ini ya sahabatnya, nggak silau ya. Bentuknya seperti ini ya, seperti kebanyakan bentuk-bentuk saw blade yang lainnya ya. Cuma di sini keterangannya saw blade ini sudah profesional dia, bahannya dari TCT ya, dan quality. Kita lihat ya apa yang kita dapat. Kita dapat ini sebuah ring ya, ring penyangga di sini ya. Untuk perbedaan diameter bor mungkin pada setiap mesin ya. Jadi yang pertama kita bahas, yang sobat belum paham itu mengenai apa tadi ya, curve 1,7 mili. Jadi langsung aja kita buka apa itu yang dimaksud dengan curve 1,7 mili. Kita buka aja ya. 1,7 mili.
mungkin kalau buat para senior sudah pada paham ya, namun untuk pemula bagi saya mungkin awam atau belum paham ya, mungkin sobat-sobat pemula belum paham apa itu cap. Jadi cap itu sahabat, yang dimaksud dengan cap itu 1,7 mili adalah ketebalan saw blade ini ya. Ketebalan saw blade ini dia berapa mili, kan dia ada yang 2 mili, ada yang 3 mili, jadi ini 1,7 mili ya. Jadi menurut saya di harga segitu ya, harganya cukup murah, cuma 80 ribuan sahabat. Ya sudah cocok lah sama harganya, cuma 80 ribuan ya, nggak tebal-tebal kali, tapi ya kita berharap layak kita gunakan ya. Untuk titnya 24, ini jumlah jarak antara gigi-giginya ini ya, jumlahnya 24. Jadi jika kita hitung semuanya ini, kelilingnya ini, jumlah gigi ini 24. Nah, untuk yang kita bahas pada jenis green ini, mungkin sobat belum paham apa itu green ATB ya. Green ATB itu apa maksudnya? Jadi green itu sahabat, green itu adalah bentuk geometri sudut ya, bentuk geometri sudut pada sudut pemotongan pada pisau ini, bentuk geometri sudut. Itulah yang dinamakan green. Kenapa ATB ya, ATB gitu, ada kodenya ATB. Arti ATB itu sahabat, ATB itu bisa dibilang ya seperti ini, modelnya tanduk tetapi makna sebenarnya itu ATB itu adalah bentuk sudut geometri pada saw blade ini yang digunakan sesuai fungsinya, atau bentuk sudut yang dihasilkan itu menurut fungsinya untuk pemotongan kayu, lunak, dan keras. Jadi green ATB ini dia dua fungsi, bisa untuk memotong kayu lunak dan juga untuk memotong kayu keras. Jadi kenapa saya membeli yang ini ya, yang model ATB ini, karena saya maunya simple, bisa potong lunak, bisa potong keras. Karena kebanyakan kejadian pengalaman saya ya di lapangan, ketika kita memotong kayu yang keras ya, buat feedback dia balik, dan itu sangat berbahaya buat pengerjaannya. Apalagi kita menggunakan sirkular yang model tangan itu kan dia nggak sepresisi yang duduk, nggak sekokoh, pergeserannya nggak setetap yang duduk ya, karena ini tangan. Jadi penting kali untuk dijelaskan kenapa saya pakainya ini ATB. Jadi ATB itu untuk menghindari kickback ya, tendangan balik pada saat kita membelah atau memotong itu. Jumpa kayu keras lo kok nggak kayak seperti biasanya kayu lunak balik, kan itu bahaya. Model orang yang gampang terkejut bisa cedera, terlepas, atau pegangannya nggak kuat terlepas, dan itu sangat kita hindari dalam bekerja ya sahabat, apalagi di lapangan. Karena kenapa saya bekerja lapangan nggak bawa yang duduk-duduk, itu kan berat, enak bawa yang bisa dipegang manual pakai tangan, kan ringan dan bentuknya mungkin lebih kecil. Jadi ATB itu inilah bentuk sudut geometri ini. Di sini dia dibuat dua ya, bentuk inilah kenapa fungsinya dibuat dua, biar sahabat paham. Ketika kita bekerja pada pemotongan kayu-kayu lunak ya, kita akan menggunakan satu sudut geometri ini ya. Jadi ketika dia ketemu kayu keras, itu tanduk yang di belakangnya ini berfungsi untuk menahan kickback itu. Jadi dia begitu memotong menghadapi kayu yang keras, itu sudut geometri ini tidak langsung menancap, tidak langsung menancap. Penyebab kickback itu kan dia langsung menancap kedalaman sudut ini. Kedalaman sudut ini langsung menancap pada kayu, ternyata kayunya keras, jadilah kickback dengan ketidakpresisian pergeseran tangan. Saya contohkan, saya ambil kayu ini ya. Jadi sudutnya ini ketika dia menancap seperti ini, ketika dia menancap ini di sini terlalu dalam, kayunya keras. Ini sudutnya terlalu dalam, kayunya keras, dia kickback, nyangkut gitu, akan menghasilkan tendangan balik. Itu kan bahaya, bisa ya bahaya. Jadi di produk pabrik membuat ada bagian sisi tanduk ini untuk menahan. Jadi dia pergerakan mata ini tidak langsung nancap pada kedalaman kayu ya, jadi dia masih tertahan pada sudut ini, jadi dia tidak terlalu menancap, tertahan di sini. Jadi masuknya dia perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan. Itu mungkin kalau menurut saya ya
gunaan tanduknya ini. Jadi untuk menghindari tancapan yang terlalu dalam pada kayu yang keras yang dapat menyebabkan kickback ya, tendangan balik. Makanya saya milihnya yang ini gitu. Saya juga karena saya mau safety dalam bekerja, tidak mau terjadi kecelakaan. Kalaupun memang kecelakaan itu mungkin sudah naas ya, jangan lupa dalam bekerja kita selalu berdoa, berlindung dulu sama Allah supaya aman ya. Saya rasa sahabat paham ya sampai ke situ kenapa saya memilih ini dan apa fungsinya nih sudut geometri ini ya. AZB itu ya begini dia, jadi kita bisa potong kayu lunak, juga bisa menghadapi kayu keras gitu sahabat. Oke, untuk hal yang kedua kita akan lanjuti dengan kenapa saya memilihnya 124T gigi, 1240 gigi ya seperti ini. Itu pengalaman saya ada fungsinya yang saya maksud, maka saya beli yang seperti ini. Apa fungsinya sahabat? Jadi gini ya, kita buka dulu. Kenapa saya milihnya yang satu lagi ini 40T ya, yang satu lagi 40T, yang satu 24 boros ya, banyak itu apa, satu aja udah cukup. Tapi begini sahabat, sepengalaman saya bekerja ya, kalau saya ingin, ini saya ambil contoh kayu ya, kalau saya ingin membelah kayu ya, nah ini kan kayu punya satu serat gini, dia sesuai bentuk dia berdiri ya, pohon itu kan tumbuhnya gini dia ya kan. Jadi kalau untuk kita memotong ya, katakan memotong dengan jumlah gigi yang banyak ini, dia lebih ringan sahabat. Namun ketika jumlah gigi yang rapat ini kita pakai buat belah, ini motong ya, motong itu memotong serat kayu. Ketika kita pakai untuk belah, dia terasa berat. Belah itu ialah seperti ini sahabat, mengikuti serat kayu ini memanjang, dia lebih berat, tenaganya terasa lebih berat. Kalau saya, sepengalaman saya memakai gigi yang rapat ini, jadi saya ngambilnya dua. Jadi ketika saya mau potong, oh ini saya mau potong-potong papan atau broti atau katakan apalah, saya pakai yang rapat ini. Namun ketika saya ingin membelah panjang gini, saya akan ganti menggunakan mata yang jarang ini ya. Sesuai pengalaman saya rasa itu lebih ringan dan memudahkan pekerjaan, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan dengan cepat. Oke, mungkin sahabat paham ya, sahabat paham, bisa jadi referensi tips untuk membeli mata soblet berdasarkan fungsinya ya. Jadi kalau menurut saya ya begitu pengalaman saya, entah menurut sahabat mungkin beda ya. Saya punya juga yang model tajam runcing-runcing gitu ya. Ya kalau untuk mesin-mesin duduk ya enak, cuma kalau untuk yang pegangan tangan ya kita khawatir, soalnya kita sudah pernah coba ya saya punya gerinda ya, saya pakai di gerinda. Pengalaman saya kalau belah, pada waktu saat belah memanjang gini ya kickback dia. Kalau yang gigi runcing apalagi rapat gitu kan, kickback dia. Ya, untuk belah gini ya, tapi kalau untuk motong nggak pernah kickback. Untuk motong apalagi yang gigi rapat nih ya kan, modelnya runcing-runcing, untuk motong begini bagus, dia nggak pernah kickback karena kita akan pakai tangan, pasti goyang-goyang, nggak sepresisi dan sekokot mesin duduk ya. Jadi ini penting, sangat diperhatikan sahabat, supaya sahabat paham ya dan tidak salah beli, tidak habis buang-buang uang. Oke, jika menurut sahabat keterangan informasi dari saya ini bermanfaat ya, boleh share ke teman-teman pemula lainnya ya. Kalau mungkin senior sudah pada paham, terutama pemula yang ingin melakukan pekerjaannya supaya terhindar dari kecelakaan, mempunyai dana minim namun alat yang dibutuhkan pas. Boleh share ke teman-temannya, boleh bagikan, semoga mungkin ada manfaatnya ya. Jadi kalau menurut sahabat video ini bermanfaat, boleh sahabat like, share, atau berikan komentar. Namun jika menurut sahabat ilmu saya nggak seberapa, ilmu dan pengetahuan pengalaman saya ini ya, menurut sahabat kurang bermanfaat kurang bermanfaat ya, atau tidak bermanfaat lah, atau ilmu dan pengetahuan saya yang minim ini nggak bermanfaat menurut sahabat ya, abaikan aja, dislike aja nggak apa.
sekedar berbagi sahabat ya pengalamannya, karena ilmu itu didapat dari pengalaman ya, makanya guru terbaik itu adalah pengalaman. Oke, untuk sekian review tentang Soulblade ini ya sahabat. Untuk uji coba tes ketajamannya mungkin nanti ya di next video. Kini ini nggak sempat, jadi ini untuk sekedar informasi supaya sahabat tidak salah membeli. Oke sahabat, semoga sahabat baik-baik saja, dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Saya berharap dukungan sahabat supaya saya bisa berkembang seperti yang lainnya, insya Allah.